kalian diminta menghitungnya, tapi tidak diberitahu ini mau pakai metode yang mana, gitu ya. Jadi, ya eh, kalian yang harus memilih. Oke, untuk yang nomor 1A. Oh ya, sebelumnya tentunya perlu diingat ya, mungkin untuk mempermudah menentukan metode, yang pertama dilihat dulu apakah bisa pakai substitusi atau enggak, gitu ya. Kemudian, kalau misalkan bisa pakai substitusi, ya gunakan substitusi. Tapi kalau enggak, baru cari teknik yang lain. Ya, tekniknya apa saja? Bisa substitusi yang merasionalkan kalau misalkan mengandung bentuk akar dan di dalam akarnya itu linear atau kuadratik. Ya, kemudian bisa juga bentuk pecahan parsial kalau fungsinya fungsi rasional yang bisa difaktorkan penyebutnya. Oke, kemudian kalau tidak bisa semuanya, baru kita masuk ke pecahan, bukan pecahan, kita masuk ke teknik integral parsial, ya, yang itu yang paling terakhir. Oke, nah integral trigonometri itu ya opsinya ya substitusi sebenarnya ya. Kalau misalkan yang apa metode integral fungsi trigonometri yang sebelumnya ditampilkan gitu ya, yang sin pakai pangkat berapa dikali cos gitu atau tangan dengan sekan gitu di pangkat pangkat berapa dihitung integralnya. Nah, itu sebenarnya metodenya substitusi gitu ya. Substitusi cuman perlu dikombinasikan dengan rumus-rumus identitas trigonometri. Oke. Nah, kita lihat dulu dari nomor 15 yang nomor A. Oke. Nah, ini kita lihat nomor 15A ya. Kalau diperhatikan di sini ini bentuk fungsinya adalah fungsi rasional. Oke, integral X pangkat 3 ditambah 2 per 4 dikurang X kuadrat dx. Nah, ini fungsinya adalah fungsi rasional. Oke, dan penyebutnya bisa difaktorkan. Ya, penyebutnya bisa difaktorkan. Jadi, kemungkinan ini teknik yang digunakan adalah pecahan parsial. Gitu ya. Substitusi bisa nggak? Dalam hal ini, substitusi tidak bisa digunakan, gitu ya. Kenapa? Karena, eh ya, ini yang mau disubstitusi yang mana gitu. Biasanya kan kalau pecahan itu penyebut ya yang dijadikan substitusinya gitu. Tapi kalau kita pakai substitusinya di bagian penyebut, X yang di bagian pembilang tidak bisa hilang gitu. Jadi, ini tidak bisa pakai substitusi. Oke, nah jadi di sini kita harus ubah dulu integrannya dengan teknik teknik pecahan parsial. Oke. Nah, terus ingat juga bahwa kalau pecahan parsial, pembilang itu ordenya lebih rendah dari penyebut atau pangkat paling besarnya itu lebih kecil dari di penyebutnya. Nah, kalau misalkan di sini, ini pangkat pembilangnya lebih besar dari penyebut, gitu. Orde pembilangnya itu lebih besar, beda satu dari penyebut. Oke, nah jadi oleh karena itu ini nggak bisa langsung diterapkan pecahan parsial, ya. Jadi kita harus sederhanakan dulu bentuk pecahannya, sedemikian sehingga yang bagian pecahan yang muncul itu sudah bentuk yang standar. Jadi orde pembilang lebih kecil dari orde penyebutnya. Oke, jadi ini kita bagi dulu. X kuadrat, X pangkat 3, ditambah 2, kita bagi dengan 4 dikurang X kuadrat. Ini saya lakukan pembagian ke bawah gitu ya. Jadi kita lihat aja ini X pangkat 3 dibagi min X kuadrat. Jadi ada min X di sini. Ya, saya kembalikan lagi. Ini ada min 4X. Min 4X ditambah X pangkat 3. Gitu ya. Oke, ini dikurangin, saya kurangkan. Jadi saya dapatnya nanti di sini 2 ditambah 4X. Ya, kemudian kembali lagi. Oh, udah selesai. Gitu ya. Ini apa sisanya? Jadi suku sisanya.
Ya, kenapa ini sudah selesai? Ya, suku sisa ini ordernya sudah lebih kecil daripada si pembaginya. Oke. Nah, jadi kita dapatkan di sini X pangkat 3 plus 2 dibagi 4 min X kuadrat. Ini sama dengan negatif X ditambah 4X plus 2 dibagi 4 min X kuadrat. Oke. Nah, jadi di sini pecahan yang, nah, suku yang ini, suku yang bentuk rasional ini yang akan kita terapkan menjadi ke bentuk pecahan parsial. Oke? Nah, jadi saya, bentar. Oke, oke. Jadi langsung saja di sini saya ambil suku yang bagian bentuk pecahannya. 4X tambah 2 dibagi 4 min X kuadrat itu kita difaktorkan. 2 plus X, 2 min X. Oke, nah jadi kalau bentuknya seperti ini kita bisa pakai pemisalan 2 plus X, X plus 2 atau 2 plus X sama saja dengan 2 min X. Oke, nah, 2 plus X, 2 min X. A, di sini B. Gitu ya. Nah, oke, nah jadi sekarang kita mau cari A dan B-nya apa. Ya, ya ini dikembalikan lagi. Kita punya A kali silang ya. Kali silang A dengan ini. Kemudian ini dengan ini. Oke. A 2 min X tambah B 2 plus X per 2 plus X 2 min X. Ini harus sama dengan 4X plus 2. Ini 4 min X kuadrat. Oke. Oke, nah sekarang di bagian pembilang kita punya 4X plus 2 sama dengan A 2 min X tambah B 2 plus X. Oke, di sini saya ambil A-nya sama dengan 2, maka saya akan dapat berapa di sini? 10 gitu ya. Sama dengan 4B. Kalau A-nya sama dengan kalau A salah, kok A sih X ya. X sama dengan min 2, saya akan dapatkan berapa? 6, min 6 sama dengan min 4. A. Oh, salah, 4A. Oke. Nah, jadi kita punya ini bentuknya. Jadi B-nya adalah 10/4, A-nya adalah negatif 6/4. Oke. Nah, jadi di sini kita punya 4X plus 2, X, 4 min X kuadrat, ini sama dengan min 6/4, 2 tambah X, tambah 10/4, 2 kurang X. Oke. Nah, jadi kita kembalikan integralnya, ke bentuk integralnya. Nanti kalau udah bentuk seperti ini sudah gampang diintegralkan ya. Jadi integral di apa soalnya? X pangkat 3 tambah 2 per 4 min X kuadrat dx. Ini sama dengan integral. Apa? Min X. Ya. Dikurang. 6/4-nya saya keluarkan keluar. 6/4. 2 plus X. Gitu ya. Ditambah 10/4. 1/2 min X dx. Gitu. Oke. Nah, ini saya pindah ke samping. Oke, di sini ya. Oke, nah, jadi dari sini kita punya apa? Tinggal diintegralkan. Oke, min setengah X kuadrat
min 6/4, ini ln mutlak 2 tambah X, yang ini tambah 10/4 ln 2 min X, tapi di sini X-nya negatif, jadi ini harusnya dikali min 1, dikali 1/1 plus C. Atau kita punya min setengah X kuadrat min 6/4 ln 2 plus X dikurang 10/4 ln 2 min X plus C. Oke, nah jadi seperti itu. Gitu ya. Oke, itu untuk yang tuh. Nah, untuk yang nomor B-nya, kalau misalkan mau dilihat lagi, di sini bentuk akar di dalamnya linear. Oke. Nah, jadi kalau seperti ini, coba kita lihat. Jadi kalau kayak gini, gimana nih? Jadi dikatakan kan kalau misalkan bentuk akar gitu ya, tapi dalamnya bentuk akar, dalamnya linear atau kuadratik, mungkin bisa dicoba pakai substitusi yang merasionalkan. Oke. Nah, tapi di sini karena di dalam akarnya linear, di dalam akarnya adalah bentuk linear, ini, ya jadi pemisalan yang kita pakai bisa, bentar saya tulis dulu ya, akar 1 plus X per X dx, oke, ini, ya ini bisa kita coba dulu, misalkan, ya, yang di dalam akar, ini yang kita misalkan, jadi U kuadrat sama dengan 1 plus X. Gitu ya. Gitu ya. Oke, ini kan U, harusnya U sama dengan yang di bawah. Gitu ya. Jadi U kuadrat sama dengan 1 plus X. Kemudian 2U DU sama dengan DX. Oke. Jadi dari sini kita punya X-nya adalah U kuadrat min 1. Oke. Oh, ini apa namanya? Kalau misalkan saya kerjakan semuanya, 12-12-nya kayaknya akan panjang sekali. Jadi mungkin kalau misalkan ada teknik yang berulang-berulang gitu, mungkin akan saya skip dulu sampai bentuk yang setidaknya bisa dikenalin. Kalian bisa coba cek lanjutannya gitu ya. Oke. Kemudian di sini kita punya integral akar 1 plus X per X dx. Kita lakukan substitusi. Ya, jadi akar 1 ditambah X itu adalah U. X yang di bawah itu adalah U kuadrat min 1. DX-nya adalah 2U DU. Oke, atau kita punya di sini apa? Kita punya sama dengan integral 2 U kuadrat min 1 D. Begitu. Nah, ini ya ini bisa ini bisa diselesaikan pakai pecahan parsial lagi, gitu ya. Pakai pecahan parsial lagi karena ini bentuknya sudah bentuk rasional, ya. Bentuk fungsi rasional. Begitu. Oke. Nah, pecahan parsialnya bagaimana? Ini saya langsung tidak saya jabarkan seperti yang nomor sebelumnya karena caranya mirip sama yang nomor sebelumnya. Jadi saya uraikan langsung saja. Duanya saya keluarkan. Mungkin ini bentuknya lumayan gampang diidentifikasi gitu ya. Jadi ini bentuk kita bagi dulu. Ini karena orde pembilang dan penyebutnya sama. Kan nggak boleh ya, harus lebih kecil. Jadi ini saya reduksi dulu yang bentuk bagian pecahannya. Oke, di sini saya mau memunculkan U kuadrat min 1. U kuadrat min 1 plus 1 per U kuadrat min 1 DU. Jadi ya ini saya nggak menggunakan teknik pembagian ke bawah begitu ya, karena
eh, relatif mudah dikenali gitu. Tapi kalau sulit dikenali seperti yang sebelumnya, ya harus lakukan pembagian gitu. Oke, jadi ini kita punya apa? 2 integral 1 ditambah 1/u² min 1 itu adalah u tambah 1, u kurang 1. Oke, nah selanjutnya apa? Selanjutnya ya kita eh, lakukan pecahan parsial. Oke, penyebutnya u tambah 1, u min 1. Oke, nah jadi di sini juga gampang dikenali ya. Eh, Pembilangnya ya di sini pembilangnya 1 gitu ya. Ini pembilangnya 1 berarti di sini saya kalau misalkan saya eh, saya uraikan ini sebenarnya saya bisa langsung dapat yaitu min setengah dan setengah. Oke. Dengan cara apa? Caranya diuraikan lagi seperti yang nomor di atas, yang ini. Oke, ini saya langsung skip ya, langsung ditebak karena ini kalau misalkan adik-adik sudah sering melakukan pecahan parsial itu untuk beberapa bentuk bisa langsung ditebak kalau seperti ini ya. Ini kalau adik-adik kali silang ya, ini dikalikan ke sini saya dapat min setengah u ditambah setengah ini dikalikan saya dapat setengah u ditambah setengah. Jadi setengah u-nya nanti min setengah u-nya ditambah akan ketemu dengan setengah u. Jadi saling menghilangkan. Ya, ini du. Oke, nah ini langsung bisa diintegralkan. Ya, jadi duanya saya masukin dulu aja kalau begini. Jadi 2 dikurang 1/u tambah 1 ditambah 1/u kurang 1 du. Nah, ini langsung diintegralkan. 2u dikurang ln u plus 1 ditambah ln u min 1 plus c. Dikembalikan lagi 2 u-nya tadi akar 1 plus x kurang ln akar 1 plus x ditambah 1 tambah ln akar 1 plus x dikurang 1 plus c. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang jawabannya berbeda? Hmm? Nggak ada, berarti udah bisa semua kan? Ngerti, Bu. Oke. Ibu mau bertanya, Hmm? kalau yang setengahnya itu dari mana ya? Saya masih bingung. Tengahnya ini Ya, Ibu. sebenarnya harus diuraikan seperti yang di atas. Jadi A 1, 1 plus U, B 1 min U, terus dikali silang. Harus diuraikan ini mah. Jadi tolong diuraikan sendiri saja dengan cara seperti ini. Nanti dapatnya adalah min setengah dan setengah. Oke, gitu. Ya, kalau misalkan ragu, ya kali silang lagi aja. Min setengah dikalikan U min 1, terus nanti ditambah U plus 1 dikalikan dengan setengah. Nanti kalau dijumlahkan kan pembilangnya jadi 1. Gitu. Oke. Ya, jadi diuraikan dulu pakai cara yang ini. Cara yang sama dengan yang di atas. Ya, jawabannya harusnya sama seperti itu setengah plus setengah min setengah dan plus setengah gitu. Ya, ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, nah yang nomor C. Yang nomor C bagaimana cara mengerjakannya? Kalian mengerjakannya bagaimana? Yang C.
Pakai substitusi, Ibu. Substitusi yang mana? Eh, X-nya diganti jadi tan kuadrat theta. X-nya diganti jadi tangan. Tan tangen kuadrat theta. Sebentar. eh X-nya jadi tangan kuadrat theta. Oh, oke. Ya, bisa juga. Boleh seperti itu. Oh ya, Jangan jangan satu, jangan kayak gitu. satu lagi. Tekniknya nggak harus sama ya, karena bisa berbagai pendekatan. Oke, jadi oke, ada yang mengerjakan ini substitusinya menggunakan X-nya sama dengan tangan kuadrat theta, supaya nanti ini muncul tangan kuadrat bersatu ya, jadi sekan, begitu? Gitu ya, oke. Nah, eh ya, saya tulis dulu. Bis, mungkin bisa seperti itu. Integral dx per akar x, akar 1 plus x, kemudian lakukan substitusi x-nya sama dengan tangan kuadrat theta, begitu? Jadi nanti kalau begini ini dx-nya ya jadi apa? 2 tangan theta sekan kuadrat theta. Ya, jadi seperti ini. Oke, nah ini boleh dilanjutkan. Cara yang lain bagaimana? Ya ini boleh juga nanti kalau dilakukan substitusi ini akan menjadi 2 tangan theta sekan kuadrat theta dibagi akar tangan x itu tangan theta, kemudian akar 1 plus tangan kuadrat theta ini adalah sekan kuadrat. Ini d theta. Oke, jadi ini jadi tangannya hilang. Jadi ini 2. eh, oke, tulis dulu. Tangan theta, sekan kuadrat theta, tangan theta. Ini jadi sekan theta, d theta. Oke, pada akhirnya ini jadi integral 2 sekan theta d theta. Begini? Iya, Ibu. Oke. Ya, ini juga bisa dilakukan, gitu ya. Jadi nanti, ya tapi harus dikembalikan lagi ya. Jadinya eh, apa ini? Sekan kalau diintegralkan jadi ln, ln apa? Tangan theta sekan theta plus C. Kalau nggak salah saya. Gitu ya. Eh, oke, tangan theta sekan. Oke, jadi seperti ini. Nah, ya kalau gini nanti harus dikembalikan lagi. Tangan tetanya apa? Berarti nanti jadi akar X. Gitu kan? Sekannya jadi apa? Ya, ini. Nah, ini nanti tapi mengembalikan, memunculkan sekannya harus hati-hati. Karena ini ada, ini yang dimisalkan di sini adalah X sama dengan tangan kuadrat. Gitu ya. Jadi tangan tetanya itu akar X, berarti sekannya apa? Gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kayak gini, kita punya X-nya, tangan tetanya adalah akar X, berarti kita punya segitiga, gitu ya, ini theta, akar X, kemudian ini 1, sekan itu, oke ini jadi apa? Akar dari X plus 1. Gitu, jadi sekan tetanya adalah akar X plus 1. Gitu ya, sisi samping miring per samping. Oke, jadi bisa. Oke, nah ini bisa seperti ini. Oke, oke. Nah, atau mau cara lain? Tapi ini nanti harus diteruskan sendiri. Pakai substitusi trigonometri juga. Tapi kita lakukan sedikit modifikasi di bentuknya terlebih dahulu. Ya, kalau misalkan yang ini substitusi trigonometrinya kan tidak standar seperti yang kita kenal gitu kan ya. Yang biasanya kan tangan, substitusinya tangan, kemudian apalagi sekan, terus sin atau cos gitu ya. Oke, nah kalau di sini kita bisa juga menggunakan substitusi yang seperti itu, ya tangan. Tapi kita ubah dulu bentuknya. Ya, jadi awalnya integral
dx per akar x dikali x plus 1. Oke. Nah, sifat akar ini ya kan dikalikan gitu ya. Jadi saya boleh nulis juga. Saya bisa tuliskan penyebutnya itu jadi gini. X kuadrat ditambah X. Gitu. Oke. X kuadrat ditambah X. Ya. Dan terus bagaimana? Terus saya ubah yang di dalam akar ini menjadi bentuk pecahan sempurna. Jadi agak panjang ya. Tinggal di opsi kalian saja nanti pilih cara yang paling simpelnya yang mana gitu ya. Oke, jadi di sini ubah ke bentuk pecahan kuadrat sempurna. Nanti saya dapatnya apa? Dx per akar. Ya. Bentuk kuadrat sempurnanya apa? X plus setengah. Salah. Bentar. Oh iya benar. X plus setengah kuadrat. Tapi kalau X plus setengah kuadrat ini diuraikan. Uraiannya adalah ya, kalau X kuadrat plus setengah, ini kalau diuraikan, ini adalah X kuadrat plus X plus seperempat. Gitu ya. Jadi, supaya bentuknya sama dengan yang di sini, maka saya harus kurangkan ini dengan seperempat. Oke. Nah, jadi kita punya bentuk ini. Integral dx per akar x plus setengah kuadrat min seperempat. Oke. Nah, ini kan bentuk yang sama ya kan dengan yang substitusi trigono ini kan ya. Oke. Nah, kalau yang ini kita pakai substitusi yang mana? Ntar, saya lupa juga yang ini. Kita pakai substitusi yang mana yang ini tuh? Second ya, kalau nggak salah. Coba kita cek aja. Saya sambil lihat slide ya, karena saya juga tidak terlalu hafal yang itu. Oke, ini kayaknya. Oke, nah ini dia. Oke, bentuknya ini. Jadi kita bisa gunakan ya bentuk akar X kuadrat min A kuadrat, substitusinya adalah A second. Begitu. Oke, jadi di sini kita lakukan substitusinya X. Jadi U-nya yang mana? U-nya itu adalah yang ini. Ini adalah U-nya, ini adalah A-nya. A kuadrat. Ya, sorry, ini A kuadrat. Oke, jadi kalau mau dimisahkan, kita misalkan si U-nya atau X plus setengahnya itu adalah sama dengan A. A-nya berarti setengah secant theta. Mungkin jalannya mungkin akan lebih panjang dari yang ini gitu ya, dari yang di atas gitu. Jadi ya kalian boleh boleh silahkan dipilih aja substitusinya yang mana gitu. Yang penting ide-ide dari metode substitusi yang merasionalkan itu dapat gitu ya. Intinya adalah supaya bentuk akarnya bisa hilang ya gitu. Oke. Oke, jadi begitu. Oke. Gitu ya. Ini nggak saya jelaskan juga ya, tapi ya cara lainnya kurang lebih nanti lanjutannya lakukan pemisalan gitu ya. Ini pemisalan, cari turunannya, substitusi, terus turunkan lagi. Begitu. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ini saya sampai muncul bentuk trigononya aja gitu ya. Ini dek X-nya adalah setengah secant theta, tangen theta, d theta. Penyebutnya akan jadi akar. Ini adalah seperempat secant kuadrat theta
dikurang seperempat. Ini akan sama dengan setengah sekan theta tangen theta d theta per seperempatnya dikeluarin jadi setengah sekan kuadrat min 1 itu adalah tangen kuadrat. Jadi ditarik akar jadi tangen. Oke, jadi akhirnya akan muncul akar integral sekan juga. Ya, ada yang muncul integral sekan juga. Oke. Nah, di sini ada dua, di sini enggak. Ya, mungkin karena pemisalan kita yang berbeda. Ya. Jadi pemisalannya berbeda, bentuknya mungkin akan berbeda gitu ya. Bentuk akhirnya gitu akan berbeda. Tidak masalah selama proses yang dijalankan itu sama, gitu ya. Maksudnya proses yang dijalankan itu sudah benar, gitu. Oke, begitu. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kalau saya kecepatan ditanyakan, di itu aja, ditanyakan kembali aja. Ya. Oke, lanjut. Yang mana lagi yang nggak bisa? Jangan semua lah, nanti apa? Nanti nggak cukup waktunya. Yang mana lagi? Yang prioritasnya dulu, yang mana yang mau dibahas? Ibu, saya mau tanya yang nomor 3 yang C. Nomor 3 yang C, bukan yang ini. Nomor 3 yang C, ini, ini, atau yang Ini mana? yang modul baru, Bu. Yang Oh, bab tutorial yang bab, mana? bab 7, Bu, yang integral pangkat 2x sin 3x dx. Integral pangkat 2x sin x dx. Tar, itu yang mana ya? Itu nomor 4C, Bu, ternyata, Bu. Nomor 4C. Ini? Iya. Oh, itu pakai integral parsial. 2 kali, kan katanya. Nah, ini mirip sama integral ini. Pangkat T cos T. Coba kita lihat. Bentar, ya, nanti sebentar. Yang nomor 15 dulu tadi. Ya, ada lagi nggak? Ini jangan semua lah, nanti itu hmm, susah. 15F, Ibu, coba. 15F, Iya. 15F. Oke, bentar. Saya tandain dulu aja yang mau dibahas. 15F, tadi ada 4C. Terus yang mana lagi? Yang mana lagi? Udah? Itu dulu? 15H, Bu. 15H. Oke. Ada lagi? Cukup dulu? Oke, udah cukup dulu. Nanti setelah 3 soal ini nanti kita lihat lagi ya. Oke, 4C tadi ya. Oke, ini 4C integral pangkat 2x sin 3x dx. Ini pakai pecahan parsial, integral parsial ya. 2 kali pemisalan U dan V-nya ini nggak akan jadi masalah ya. Jadi kita coba lihat, misalkan U-nya adalah pangkat 2x. Salah, saya mau ini dv-nya aja. U-nya trigononya aja, sin 3x. dv-nya adalah pangkat 2x dx. Ya. Sekali lagi, ini kalau ketukar antara eksponen dan sinus, kalau yang untuk kasus ini jadi tidak terlalu berbeda hasilnya. Ya. Jadi coba saya misalkan pakai yang ini saja.
U berarti DU-nya adalah 3 cos 3X, gitu ya. V-nya ini diintegralkan jadi setengah E pangkat 2X. Ya, jadi parsialnya apa? Integral E 2X sin 3X dx. U dikali V setengah sin 3X dikali E pangkat 2X dikurang integral V du. Du-nya adalah 3 cos 3X dx. Oke. Nah, jadi yang ini perlu parsial sekali lagi. Ya, ini perlu parsial sekali lagi. Jadi saya cari dulu integral ya. Oke, saya tulis sederhanakan dulu deh. Ini setengah E pangkat 2X sin 3X dikurang, yang konstannya saya keluarkan aja dari integral, E pangkat 2X cos 3X dx. Nah, jadi sekarang kita integralkan yang suku yang kedua. Pakai parsial lagi. Ya, ini saya cari dulu di sini integral E 2X cos 3X dx. Jadi di sini saya misalkan U-nya adalah cos 3X. Jadi di sini DU-nya saya punya negatif 3 sin 3X. Gitu ya. Kemudian saya dv-nya itu adalah E pangkat 2X. V-nya berarti setengah E pangkat 2X. Oke, jadi pakai integral parsial kita punya U dikali V kurang integral V DU. DU-nya minnya dikeluarkan. Jadi saya kalikan 3 sin 3X dx. Oke, jadi saya punya setengah E 2X cos 3X tambah 3 per 2 E 2X sin 3X dx. Oke, nah jadi kita punya nih. Ya, ini nilainya akan sama dengan yang di bawah. Oke, jadi kembali lagi ke soalnya. Integral E pangkat 2X sin 3X dx. Kembali lagi nih yang atas ya. Setengah E 2X sin 3X dikurang 3 per 2. Oke, hasil integralnya langsung saya ganti. Yang ini. Setengah E 2X cos 3X tambah 3 per 2 integral E 2X sin 3X dx. Gitu ya. Nah, uraikan. Setengah E 2X sin 3X ya dikurang jadi 3 per 4 E 2X cos 3X tambah 3 per 2 9 per 4 integral E 2X sin 3X dx. Oke. Terus gimana? Ya sama, standar seperti contoh yang di kelas ini kan pernah saya kasih contoh di kelas gitu kan. Oke, ini di soalnya ada E pangkat 2X dikali sin 3X, di sini juga ada. Ya, kiri ada. Pindah ruas ya. Jadi ini saya pindahkan ke kiri. Oke. Jadi nanti saya akan punya Oke, jadi ini saya akan punya integral E 2X sin 3X dx dikurang 9 per 4 sin 3X dx. Ini akan sama dengan setengah E dikurang
3/4 pangkat 2X cos 3X. Kayaknya ada plus C-nya ya harusnya. Ibu maaf mau tanya, itu min 3/2 dikaliin plus 3/2 integral pangkat 2X sin 3X dx itu kenapa Oh, bisa jadi plus, Bu? saya salah. Nggak kelihatan. Ada itunya ya, ada minnya. Oke, ini saya salah. Jadi harusnya min juga ya. Oh iya, ini harusnya min juga. Berarti pindah ruas jadi plus gitu ya. Oke. Ya udah, ini langsung. Jadi ini 13/4 integral 2x sin 3x dx. Ya, ini setengah 2x sin 3x Bukan punya gua, kurang punya punya dia. 3/4 2x cos 3x plus C. Nah, yaudah Iya. tinggal lagi. Bukan. Ya, jadi ini konstantanya tinggal di semuanya kita bagi dengan 13/4. Ini kita bagi 13/4. Kabar dodol, orang lagi 13/4. tutorial. Ini kita bagi 13/4. Oi, gimana? Oh, Gitu ya. Oke. Makasih, Bu. Ya, jelas ya. Oke, selanjutnya. Ada lagi. Oh, ini tadi ya, yang F. Nah, kalau yang F ini mau nggak mau harus parsial. Oke, ini contohnya nggak pernah dikeluarkan di kelas ya, tapi nggak apa-apa, kita lihat. 15F integral tangen inverse X per X kuadrat dx. Oke, ini mau nggak mau harus pakai parsial. Ya, dan parsialnya yang mana? Ya, ini ada inverse trigonometri. Oke, ada apa satu lagi di bawahnya ada bentuk polinom ya. Oke, jadi ini pakai mau nggak mau harus pakai parsial dan parsialnya U-nya harus yang tangen inverse, nggak ada pilihan yang lain. Ya, karena tangen inverse kan nggak bisa integral anti turunannya nggak bisa langsung dicari. Oke, jadi di sini kita pakai parsial. Misalkan U-nya adalah tangen inverse X. Oke. Dan dv-nya apa? dv-nya berarti 1/x kuadrat dx. Ya, jadi ini kita pandang sebagai tangen inverse X dikali dengan 1/x kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, bentuknya. Jadi kita turunkan DU-nya. Tangen inverse itu kalau diturunkan adalah 1 plus X kuadrat. Oke. DV kalau diintegralkan, ini kan X pangkat min 2 ya. Kalau kita tuliskan X pangkat min 2. Kalau diintegralkan, ini jadi negatif 1/x. Oke. Nah, coba kita tuliskan. Kita hitung lagi. Integral tangen inverse X per X kuadrat dx. U dikali V, negatif setengah, 1/x, tangen inverse X. Dikurang integral V du. Min 1/x dikali 1 plus X kuadrat dx. Oke. Nah, terus ini bagaimana? Oke, ini tanda negatifnya saya masukkan dulu. Jadi saya punya ini ya. Tangen inverse X ditambah integral 1/x dikali 1/1 plus X kuadrat dx. Oke. Nah, ini juga nggak bisa langsung diintegralkan. Kita nggak bisa pakai substitusi di sini. Ya. Substitusinya U-nya yang ini,
1 plus X kuadrat. Kalau dimisalkan jadi 2X. Di atas nggak ada 2X. Gitu ya. Bentar. Ya. Oke. Jadi dalam hal ini dilihat kembali, diperhatikan bahwa ini bentuknya bisa saya tuliskan sebagai ini ya. Bisa saya tuliskan sebagai 1 per X kuadrat tambah 1 gini ya. Oke. Dan ini adalah bentuk fungsi rasional. Penyelesaiannya bisa kita terapkan pecahan parsial. Jadi kembali lagi ke pecahan parsial. Oke. Nah, kita punya 1 per X kuadrat tambah 1, pemisalannya yang 1X, 1 ditambah X kuadrat. Oke. Pemisalan pembilangnya ini A, yang satu lagi, nah ini 1 plus X kuadrat sudah tidak bisa difaktorkan lagi, jadi ya udah pemisalan pembilangnya adalah fungsi linier. PX tambah C misalkan. Gitu ya. Oke, nah kembalikan, kita uraikan pembilangnya saja ya, sama dengan A 1 plus X kuadrat tambah BX BX kuadrat tambah CX. Ini saya uraikan aja deh, gitu ya. Jadi A tambah AX kuadrat tambah BX kuadrat tambah CX. Jadi saya mau cara yang kedua, gitu kan ada 2 cara untuk mencari A dan B-nya, gitu ya. Jadi saya pakai cara yang ini aja. A ditambah A plus B, X kuadrat tambah CX. Oke, nah jadi kalau kita lihat di sini, di ruas kiri hanya ada konstanta. Oke, di ruas kanan yang konstan aja, yang mana? Si A ini. Jadi kita punya A itu nilainya harus 1. Ya. Ruas kiri tidak ada X. Berarti di sini C-nya harus 0. Oke, di ruas kiri tidak ada X kuadrat. Berarti A plus B itu harus sama dengan 0. Ya, nah jadi dari sini kita punya apa? Didapatkan A-nya 1, B-nya berarti harusnya min 1 gitu ya. Kemudian C-nya 0. Ya, oke, jadi di sini saya punya ini sama dengan 1 per X dikurang B-nya min 1. Oke, X per 1 ditambah X kuadrat. Ya. Jadi ini tekniknya berlapis-lapis gitu ya. Udah pakai parsial, terus ternyata nanti muncul bentuk apa? Pecahan parsial gitu. Tadi integral parsial, terus muncul pecahan parsial gitu ya. Seperti itu. Oke, nah jadi kembali lagi ya, kita kembali lagi ke soalnya. Jadi kita punya apa? Integral tangen inverse X per X dx. Nah, ini kan tadi udah ya. Min setengah per X tangen inverse X ditambah integral. Ini langsung ke bentuk pecahan parsialnya. X dikurang X per 1 ditambah X kuadrat. Jadi ini saya urai langsung ya. Saya pisah-pisah aja. Tempatnya udah tinggal dikit lagi gitu. Oke. Ntar saya pindahkan dulu biar tempatnya muat. Gitu ya. Kemudian ini
Hmm, yang terakhir. Oke, nah ini ya, jadi integral 1/x dikali 1/x kuadrat, ini sudah langsung saya nyatakan dalam bentuk pecahan parsialnya, kemudian langsung integralnya saya pisah aja, biar gampang mengintegralkan, biar langsung kelihatan. Ya, oke, jadi ini saya punya apa? Nih, 1/x. 1/x tangan inverse x. Ditambah integral 1/x itu adalah ln x. Oke, nah yang ini bagaimana? Ini kita bisa gunakan substitusi. Oke. Ini bisa dihitung dengan substitusi U sama dengan 1 plus X kuadrat. Oke? Nah, jadi kalau kita lakukan substitusi di sini, integralnya jadi apa? Integral penyebutnya jadi U. Oke. Jadi kalau saya misalkan U-nya ini, gitu ya. U-nya ini, maka DU-nya adalah 2X dx. Berarti setengah DU itu adalah X dx. Oke, maka integral ini akan berubah jadi integral setengah kali 1/U DU. Yang lain ini adalah ln U setengah ln U plus C. Oke, jadi saya bisa langsung hitung di sini. Ya, tambah ln dikurang setengah ln U-nya saya ganti. 1 plus X kuadrat plus C. Nah, kita dapat. Ya, jadi dapat caranya seperti ini. Gitu. Jadi, ya, tahapannya ada beberapa tahap. Gitu. Oke, yang ini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, satu lagi 15H sebelum kita nanti melihat soal yang lain. 15H, ya, integral secant kuadrat X per tangan X dx. K3. K3 ya. Nah, ini oke. Secant kuadrat. Secant pangkat 3. Bentar, kalau yang dikeluarkan itu harusnya bentuk sekannya secant pangkat genap ya. Kalau secant pangkat genap, baru... bentar, kita cek lagi ya, sambil mengecek. Substitusi trigonometri. Oke. Kalau N-nya genap, secant kuadratnya dikeluari. Kalau M-nya ganjil, tangannya ganjil, itu secant tangan yang dikeluarin. Oke, ini nggak ada yang dua-duanya ya. Dua-duanya nggak ada yang sama gitu ya. Secantnya ini pangkatnya ganjil. Tangannya ini ya di penyebut gitu. Oke, jadi nggak masuk dua-duanya. Nah, terus apa yang dilakukan? Coba kita sederhanakan dulu deh. Ya, coba disederhanakan dulu kalau gitu. Bisa nggak? Kalau nggak ya kita kembali lagi ke bentuk ini. Ya, oke. Secant itu apa? Secant itu adalah 1/cos. Gitu ya, pembilang. Di penyebut tangan oke, gini deh. Secant pangkat 3X dikali 1/tangan
X dx. Coba saya munculkan jadi sin sama kosinus aja, nanti bisa jalan apa enggak gitu ya. Oke, secant itu adalah 1 per cos pangkat 3x. Oke, 1 per tangen itu adalah kotangan gitu kan. Kalau kotangan itu apa? Cos X per sin X dx. Eh, bentar. Kalau seperti ini, hmm, kosinus sama aja ya. Secant. Sama aja ya. Oke, kalau gitu nggak jadi. Kita kembali ke secant aja. Kalau gitu gini aja. Semoga berhasil ya. Mari kita eh, lihat. Oke. Secant pangkat 3x per tangen x. Ya, ini mau nggak mau secant kuadrat harus saya keluarkan. Ya. Secant x per tangen x dikali secant kuadrat x dx. Oke? Nah, ya berarti ini nanti muncul bentuk akar dalam hal ini. Gitu ya, karena nggak ada cara lain gitu. Mau nggak mau ya akan muncul bentuk akar di sini. Oke? Nah, kalau kita keluarkan secant kuadrat, ingat aturannya, kalau secant kuadrat yang dikeluarkan, maka sisanya harus dalam bentuk tangan. Oke? Sisanya harus dalam bentuk tangan. Ya. Dan oke, saya punya, ingat kita punya sifat apa? Sifat yang pertama adalah 1 ditambah tangen kuadrat X itu adalah secant kuadrat X. Atau tangen kuadrat. Oh ya, gini kan? Oke, jadi apa? Jadi secant kuadrat X itu adalah secant kuadrat X. Secant X itu adalah akar dari 1 plus tangen X. Oke, secant kuadrat X adalah itu. Oke. Nah, terus apa yang dilakukan? Setelah ini apa yang dilakukan? Ya kita nggak mau nggak mau harus diubah ke tangan semua gitu kan? Nggak ada pilihan yang lain. Karena kalau pilihan yang lain akan lebih rumit lagi. Gitu. Oke, terus jadinya apa? Oke. Nah, jadinya apa ini di sini? Jadi saya punya bentuk integral akar 1 plus tangen X per tangen X. Bu, untuk Ya, tangan di dalam akar bukan tan kuadrat kan? kuadrat. Ya, kuadrat. Kuadrat. Gitu ya. Dikali secant kuadrat
X dx. Nah, sini baru kita lakukan pemisalan. Ya, substitusi. Jadi, substitusinya apa? Misalkan U-nya adalah tangan. Kan kalau secant kuadrat dikeluarin, maka kita harus lakukan substitusi tangan. du adalah secant kuadrat X dx. Jadi ini kita punya integral akar 1 plus U kuadrat per U, gitu ya, du. Nah, kalau udah kayak gini, apa yang dilakukan? Nah, ini juga, wait sebentar. Ini, eh ya, seperti ini. Hmm, oke. Nah, integralnya, wait sebentar ya. Kalau ini saya misalkan, U kuadrat ya. U kuadrat ya. Tar dulu. Gimana ini integralnya? Kalau saya lakukan substitusi tangan, nanti kembali lagi ke atas. Kembali lagi ke atas. Saya ngerjakannya pakai substitusi lagi. Akar 1 plus U kuadratnya saya substitusi lagi jadi W. Cuman jadinya agak panjang aja gitu. 1 plus U kuadrat jadi W, berarti nanti 1 plus U kuadratnya jadi W, berarti nanti akan muncul bentuk ini. Apa bentuk, antar coba. Kalau misalkan U 1 plus U kuadratnya sama dengan W, berarti ini akan jadi integral akar W 2U du adalah dw. Jadi du-nya adalah dw per 2U. Berarti kalau saya kalikan dengan, saya perlunya 1 per U du, berarti ini begini, gitu ya. Kemudian U kuadratnya harusnya diganti jadi dw per 2, U kuadratnya adalah 1 dikurang W. W dikurang 1. Jadi bentuknya begini. Setengahnya saya keluarkan. W kurang 1 dw. Pemisahannya. Terus dimisalin lagi. Semuanya yang akarnya juga termasuk permisalan. Iya, kalau kayak gini harus 2 kali pemisalan gitu ya. Ini harusnya ini ya. Iya, jadi saya kemarin itu di dalam akarnya juga masuk dalam permisalannya. Ini pemisalannya yang ini berarti.